Hai semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang alur penyelesaian perkara pidana. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tasya Nabila Putri, yang kedua ada Sylvia Marcella, yang ketiga ada Randi Okto Hidayat, yang keempat ada Stanley, dan yang kelima ada Ferdi Aryan. Baik, di slide pertama ada perkara pidana, di mana perkara pidana adalah suatu perkara perbuatan yang dilarang oleh aturan, hukum, dan disertai sanksi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan slide ketiga. Di slide ketiga ada yang namanya penyelidikan. Langkah pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ataupun yang disebut dengan UU. Oke, selanjutnya, langkah selanjutnya adalah penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya pra penuntutan dan penuntutan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferdi. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, di sini selanjutnya ada pembuktian. Setelah itu dilakukan proses pembuktian sebagai proses sentral dari sebuah pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap ini guna menemukan hukum yang akan diterapkan maupun ditemukan dalam suatu perkara tertentu. Adapun alat bukti yang sah dalam perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah keterangan saksi, keterangan ahli surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya surat tuntutan. Setelah pemeriksaan di sidang, pengadilan dinyatakan selesai menuntut umum, mengajukan surat tuntutan. Atas surat tuntutan tersebut, terdakwa dan atau penasihat hukum dapat mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum. Putusan hakim yang diucapkan hakim dalam persidangan dapat berupa pembelaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan pertimbangan hakim. Dalam putusan tersebut, terdakwa dan penuntut umum memiliki hak yang sama untuk yaitu menerima putusan tersebut menyatakan banding atau pikir-pikir dalam jangka waktu selama 7 hari. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.